Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Tuti Rastuti SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah kompetisi bisnis. Perkenalkan, saya Salsabila Masmenata dengan NPM 2310.039. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sinopsis jurnal. Nah, pada slide ini ditampilkan identitas lengkap jurnal. Judul artikelnya adalah Urgensi Pengaturan Green Economy dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia. Penulisnya adalah Niken Junikasari dan Jasman Nazar, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Persaingan Usaha, volume 5 nomor 2 tahun 2025. Kemudian, dari sisi kronologi, artikel ini diterima pada 21 Agustus 2025, lalu direvisi pada 23 Oktober 2025, dan disetujui pada 27 Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa artikel telah melalui proses akademik yang valid. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum normatif, artinya fokus pada analisis norma hukum, bukan penelitian lapangan. Bidang kajiannya mencakup hukum persaingan usaha, hukum lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu pada bagian ini, pada bagian latar belakang, jurnal ini menjelaskan kondisi hukum yang ada saat ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih berorientasi pada persaingan ekonomi konvensional. Artinya, fokus utama undang-undang ini adalah menciptakan efisiensi pasar dan mencegah praktik monopoli. Namun, undang-undang ini belum mengintegrasikan dimensi perlindungan lingkungan secara eksplisit. Ini menjadi masalah karena saat ini masih banyak pelaku usaha mulai beralih ke praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini dipicu oleh isu global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang berorientasi lingkungan. Misalnya, ketika beberapa perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan, kerjasama tersebut bisa jadi dianggap sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Kemudian ada beberapa isu hukum. Yang pertama, kekosongan norma. Tidak adanya aturan tegas mengenai green economy dalam Undang-Undang Persaingan Usaha menyebabkan kekosongan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan menentukan apakah suatu praktik bisnis ramah lingkungan itu legal atau ilegal. Yang kedua, konflik tujuan. Di satu sisi, hukum persaingan usaha melarang kerjasama yang dapat mengurangi persaingan. Namun di sisi lain, green economy justru membutuhkan kolaborasi antar pelaku usaha. Misalnya dalam mengembangkan teknologi hijau. Ini menciptakan konflik antara tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan. Yang ketiga, celah penyalahgunaan karena aturan pengecualian dalam hukum persaingan usaha masih bersifat umum, maka ada peluang bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakannya. Misalnya, pelaku usaha bisa aja mengklaim kerjasama mereka sebagai ramah lingkungan, padahal sebenarnya bertujuan untuk menguasai pasar. Yang keempat, greenwashing. Greenwashing adalah praktik di mana perusahaan memberikan klaim palsu atau berlebihan terkait kepedulian lingkungan. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan menciptakan persaingan tidak sehat, karena perusahaan yang jujur justru kalah bersaing. Baik, yang selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama, menganalisis peran Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mendukung implementasi green economy. Apakah undang-undang tersebut cukup fleksibel atau justru menjadi penghambat. Yang kedua, mengidentifikasi urgensi pengintegrasian aspek lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa saat ini sudah tidak cukup jika hukum hanya mengatur persaingan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kajian perbandingan. Penelitian ini membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Austria dan Hungaria. Tujuannya adalah untuk mencari contoh praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Yang keempat, merumuskan rekomendasi konseptual. Penelitian ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi seperti perlunya aturan pengecualian kerja sesama hijau, perlunya pengawasan terhadap greenwashing. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima, memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembaharuan hukum persaingan usaha, agar lebih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya, kerangka teori. Pada slide ini dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama, green economy. Green economy adalah konsep ekonomi yang menekankan rendahnya emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, inklusivitas sosial. Konsep ini berasal dari United Nations Environment Program. Dalam green economy, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Justru ekonomi harus menjadi alat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Contohnya, penggunaan energi terbarukan, produksi ramah lingkungan, pengurangan limbah. Yang kedua, hukum persaingan usaha. Hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuannya yaitu mencegah monopoli, menjaga persaingan sehat, lalu menciptakan efisiensi pasar.
Nah, instrumen yang digunakan yaitu antara lain pengawasan perjanjian antar pelaku usaha, pengawasan posisi dominan, pengawasan merger dan akuisisi. Nah, namun hukum ini masih berfokus pada aspek ekonomi, belum pada lingkungan. Yang ketiga yaitu pengecualian kartel. Nah, dalam hukum persaingan usaha ada konsep rule of reason, yaitu menilai suatu kerjasama berdasarkan manfaat dan kerugiannya. Dalam konteks green economy muncul konsep kartel hijau ini, yaitu kerjasama antar pelaku usaha untuk tujuan lingkungan. Contohnya kerjasama riset teknologi hijau, standarisasi produk ramah lingkungan. Nah, di negara seperti Australia dan Hungaria, hal ini sudah diatur secara jelas, sehingga tidak dianggap melanggar hukum jika memenuhi syarat tertentu. Yang keempat yaitu greenwashing dan perlindungan konsumen. Greenwashing ini adalah praktik klaim palsu terkait lingkungan. Masalahnya, konsumen menjadi tertipu, pelaku usaha jujur dirugikan. Selanjutnya, persaingan itu menjadi tidak sehat. Karena itu, greenwashing tidak hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum persaingan usaha, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk mengawasi dan menindak praktik ini. Baik, yang selanjutnya, metode penelitian. Pada slide ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, bukan penelitian lapangan. Artinya, penulis tidak mengumpulkan data empiris, tetapi mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan uh, literatur yang relevan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perbandingan atau comparative approach. Dalam hal ini, penulis membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan negara lain, yaitu Austria dan Hungaria. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana negara lain mengatur green economy dalam hukum persaingan usaha, sehingga dapat dijadikan referensi atau best practice bagi Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan. Penulis menganalisis berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta aturan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan pendekatan ini dapat diketahui apakah ada kekosongan norma atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kebutuhan saat ini. Baik, yang ketiga adalah pendekatan konseptual. Penulis mengkaji konsep green economy dan bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan konsep hukum persaingan usaha. Pendekatan ini penting karena green economy merupakan konsep yang relatif baru dalam hukum. Selanjutnya adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui ada bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Lalu yang terakhir itu analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Dengan metode ini, penelitian berusaha memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dibahas. Baik, yang selanjutnya ada temuan. Nah, pada bagian ini, jurnal menyampaikan beberapa temuan penting. Yang pertama, potensi Undang-Undang Persaingan Usaha belum optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya memiliki potensi untuk mendukung green economy karena prinsip dasarnya adalah menciptakan efisiensi dan kesejahteraan. Namun, karena tidak ada pengaturan eksplisit mengenai aspek lingkungan, maka potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, praktik di negara lain. Australia dan Hungaria sudah mengatur secara jelas mengenai kerjasama berbasis lingkungan. Mereka memberikan pengecualian terhadap kerjasama tertentu selama memenuhi kriteria seperti memberikan manfaat bagi konsumen, berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, kemudian tidak menghilangkan persaingan secara signifikan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha bisa bersifat fleksibel dan adaptif. Ketiga, yaitu pentingnya kolaborasi inovasi hijau. Dalam green economy, kolaborasi antar pelaku usaha itu sangat dibutuhkan, misalnya dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengurangan emisi karbon. Tanpa kerjasama, inovasi akan berjalan lambat dan tidak efektif. Yang keempat, adanya celah penyalahgunaan. Karena aturan pengecualian masih bersifat umum, maka ada risiko bahwa pelaku usaha menyalahgunakannya untuk kepentingan bisnis semata, bukan untuk lingkungan. Yang kelima, greenwashing sebagai ancaman yang serius. Greenwashing itu memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil. Karena perusahaan dapat menarik konsumen dengan klaim palsu tanpa benar-benar melakukan upaya pelestarian lingkungan. Keenam, keterbatasan KPPU. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengawasi praktik green economy sehingga perannya masih terbatas. Baik, yang selanjutnya yaitu, nah pada bagian ini saya itu memberikan analisis terhadap jurnal tersebut. Nah, ada dua aspek di sini, kekuatan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Yang pertama, artikel ini mengangkat isu yang sangat aktual, yaitu hubungan antara hukum persaingan usaha dan lingkungan hidup. Yang kedua, artikel ini
menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan Indonesia dengan Austria dan Hungaria, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, artikel ini memiliki kontribusi konseptual yang kuat karena mencoba mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum persaingan usaha. Yang keempat, artikel ini membuka diskursus baru bahwa hukum persaingan usaha harus adaptif, termasuk perubahan global, khususnya isu perubahan iklim. Nah, itu adalah kekuatan artikel ini. Nah, kemudian ada kelemahannya. Nah, namun terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu artikel ini belum memberikan batasan yang jelas antara kolaborasi hijau yang sah dan kartel terselubung. Ini penting karena tanpa batasan yang jelas akan sulit dalam praktik penegakan hukum. Yang kedua, analisis komparatif masih bersifat deskriptif, belum kritis terhadap perbedaan kondisi antara Indonesia dan negara yang dibandingkan. Yang ketiga, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris, sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat asumtif. Keempat, konflik antara hukum persaingan usaha dan hukum lingkungan belum dibahas secara mendalam. Yang kelima, meskipun greenwashing diakui sebagai masalah, namun mekanisme penegakan hukumnya belum dijelaskan. Yang keenam, belum adanya pembahasan mengenai dampak terhadap pelaku usaha kecil yang kemungkinan akan mengalami beban lebih besar dalam transisi menuju green economy. Baik, yang selanjutnya, nah, relevansi terhadap RPS. Nah, materi dalam jurnal ini sangat relevan dengan pembelajaran dalam mata kuliah kompetensi bisnis. Yang pertama, terkait prinsip dan tujuan hukum persaingan usaha, jurnal ini memperluas pemahaman bahwa tujuan hukum tidak hanya menjaga kompetisi sehat, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, terkait perjanjian dan pengecualian, jurnal ini juga membahas kebutuhan akan pengecualian baru untuk kerjasama berbasis lingkungan. Yang ketiga, terkait konsep perse ilegal dan rule of reason. Jurnal ini menekankan pentingnya menggunakan pendekatan rule of reason dalam menilai kerjasama hijau. Yang keempat, terkait penegakan hukum dan peran KPPU. Jurnal ini menunjukkan bahwa KPPU perlu diperkuat agar mengawasi praktik green economy. Yang kelima, terkait hukum persaingan komparatif. Jurnal ini menggunakan perbandingan dengan negara lain sebagai referensi. Yang keenam, jurnal ini juga membahas isu aktual, yaitu greenwashing, yang merupakan contoh nyata penerapan hukum persaingan usaha di era modern. Baik, nah, di sini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mendukung green economy. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya pengaturan eksplisit mengenai aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum persaingan usaha, khususnya dalam mengatur pengecualian kerjasama hijau, kemudian menetapkan kriteria yang jelas agar tidak disalahgunakan, kemudian mengawasi praktik greenwashing. Nah, selain itu, pengalaman negara seperti Australia dan Hungaria menunjukkan bahwa kepastian hukum yang jelas dan rinci sangat penting dalam mendukung implementasi green economy. Selanjutnya, KPPU diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun dasar hukum, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif. Tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.